Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Triputra Surya Jaya. Di mana anggota kelompok kami sendiri yaitu ada Lili Suharti dengan NIM 122-190012 dan saya sendiri Raja Andika Pangeran Pradana yaitu 122-190057. Yang pertama ada sejarah dan gambaran umum perusahaan. PT Tripura Surya Jaya adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi di Jawa Timur. PT Tripura Surya Jaya ini beralamat di Jalan Bulu Jaya 2, Kavling 302, itu di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011. PT Tripura Surya Jaya ini pernah menangani beberapa proyek besar yang terjadi di Jawa Timur. Beberapa proyek tersebut adalah perbaikan jalan orang di RW 02, Kelurahan Tambora. Yang kedua ada rehabilitasi berat gedung SDN Karet 01. Yang ketiga ada rehabilitasi gedung kantor seksi dinas Diknem Kancam Pasar Minggu. Dan yang terakhir ada melaksanakan pekerjaan penambahan dan perbaikan saluran kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya ada tujuan dari perusahaan PT Tripura Surya Jaya, yaitu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja karyawan dan bisnis yang berkelanjutan. Adapun visi misi dari PT Tripura Surya Jaya ini visinya adalah menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya itu membangun insan yang unggul, amanah, profesional, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua ada menjalankan organisasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga ada mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. Yang keempat ada menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai saran untuk membuat keputusan dan pengelolaan risiko korporasi. Dan selanjutnya ada deskripsi geografis perusahaan, di mana PT Tripura Surya Jaya ini berada di Surabaya, Jawa Timur. PT Tripura Surya Jaya ini bertempat pada Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya, pada Kecamatan Sambikarap, di Kelurahan Lontar, dan memiliki alamat jalan yaitu Taman Prada Indah, Jalan Bulu Raya 2, Kavling 302. Adapun koordinat dari PT Tripura Surya Jaya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada definisi pendidikan. Itu menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah definisi pendidikan menurut H. Fuad Ihsan, yaitu pada tahun 2005, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang terakhir ada menurut H. Hor, yaitu pendidikan adalah proses yang terus-menerus abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang, baik secara fisik maupun mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, serta termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Selanjutnya ada definisi-definisi pelatihan. Ada 3 yaitu menurut KBBI, menurut Rifai, dan menurut Bernardin dan Russell. Yang pertama ada menurut KBBI, pelatihan adalah proses, cara, kegiatan, atau pekerjaan melatih. Yang kedua ada menurut Rifai pada tahun 2005, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir ada menurut Bernardin dan Russell pada tahun 2003, yaitu pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Selanjutnya ada definisi dari pengembangan tenaga kerja. Adapun 3 definisi yang didapat adalah menurut KBBI, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta, yang terakhir ada menurut Samsudin pada tahun 2005. Menurut KBBI, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan untuk mengembangkan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna, yaitu pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Yang terakhir menurut Samsudin pada tahun 2005 menjelaskan pengembangan sumber daya manusia adalah penyiptaan manusia atau karyawan tenaga kerja untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan.
Selanjutnya ada pendidikan tenaga kerja di perusahaan. Pendidikan tenaga kerja di perusahaan merupakan hal yang termasuk menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan merupakan penentu ekonomi dari suatu negara. Oleh karena itu, jika negara-negara maju di dunia dapat dengan cepat menang, pentingnya investasi SDM yang berkualitas sebagai prioritas utama fisik maupun non-fisik. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan di dunia kerja sebagai tenaga kerja menjadi sangat besar. Pengangguran menjadi persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sehingga tenaga kerja yang terdidik milik Indonesia kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa kita, di mana para tenaga kerja terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka memiliki gelar. Adapun peranan pendidikan tenaga kerja bagi perusahaan itu ada 3. Yang pertama ada transformasi sosial, yang kedua ada pembangunan sumber daya manusia, yang terakhir ada perawatan tenaga kerja. Pada transformasi sosial, pendidikan berperan membangun tenaga kerja yang akan melaksanakan transformasi sosial ekonomi sesuai dengan tujuan bangsa agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Dan selanjutnya pembangunan SDM, yaitu pendidikan berperan besar dalam pembangunan SBM, yaitu dengan membina tenaga kerja perusahaan menjadi tenaga kerja yang produktif. Yang terakhir adalah pendidikan berperan untuk memberikan perawatan yang baik terhadap tenaga kerja yang mengisi pembangunan mengenai kesehatannya, peningkatan kemampuannya, disiplin kerja, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya ada pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Di dalam dunia kerja, istilah pelatihan kerja atau training karyawan merupakan hal yang sering didengar. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi merupakan aset yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja para karyawan, banyak perusahaan mengadakan pelatihan kerja atau training. Training kerja biasanya dilakukan sebelum memulai bekerja atau pada saat awal masuk kerja. Adapun manfaat dari pelatihan kerja ini adalah yang pertama, mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya ada memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelatihan kerja. Yang ketiga ada mengoptimalkan pendaya-gunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja. Yang keempat ada mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Yang kelima ada mempersiapkan promosi ketenaga kerjaan pada jabatan yang lebih rumit dan sulit, serta mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat pengawasan atau manajerial. Yang terakhir adalah manfaatnya yang menyesuaikan diri terhadap tuntutan perusahaan dan operasional industri sejak hari pertama masuk kerja. Yang terakhir ada pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan 2 hal yang berbeda. Walaupun 2 hal ini memiliki konsep yang berbeda, tetapi keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan pada umumnya lebih bersifat filosofis dan teoritis dibandingkan dengan pelatihan kerja karyawan. Pengembangan tenaga kerja di perusahaan memiliki tujuan untuk menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terpendam. Adapun beberapa manfaat pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Yang pertama ada membuat karyawan lebih berkompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua ada membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga ada mendorong kemampuan problem solving bagi tenaga kerja di perusahaan. Yang keempat ada menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar para tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama sebagai tim dalam perusahaan sehingga melahirkan budaya efisiensi di dalam perusahaan. Selanjutnya, organisasi dan manajemen perusahaan PT Tri Putra Surya Jaya. Struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan. Yang pertama ada direktur utama, tugas dan wewenang menetapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan yang telah direncanakan, mengambil keputusan untuk segala suatu hal yang berhubungan dengan perusahaan, mengkoordinasikan anggota direksi yang lain sebagai suatu keterkaitan fungsional, serta semangat yang kuat untuk memimpin unit-unit bawahan yang berada di bawah direktur masing-masing agar terbentuk integrasi antar direktorat. Selanjutnya ada corporate secretariat, berfungsi memimpin dan mengarahkan semua proses atau aktivitas
kesekretariatan perusahaan mencakup aktivitas administrasi korporasi, hubungan investor secara efektif dan efisien agar memberikan dukungan optimal kepada pencapaian sasaran dan target kinerja perusahaan. Yang ketiga ada Satuan Pengawasan Intern atau SPI, bertugas memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan atau audit fungsi kerja perusahaan, meliputi kegiatan operasional keuangan, finansial mutu, serta manajemen K3L. Selanjutnya ada Direktur Keuangan dan Legal. Direktur Keuangan dan Legal memimpin dua departemen, yaitu Departemen Akuntansi, Keuangan, dan Risiko, dan Departemen Legal. Ada Direktur SDM Sistem dan Investasi. Direktur SDM Sistem dan Investasi memimpin tiga departemen, yaitu Departemen Sistem dan Konsolidasi, Departemen Investasi, dan Departemen SDM. Ada Direktur Operasi 1. Direktur Operasi 1 memimpin langsung Departemen KHSE atau Quality Health Safety and Environment, dan Departemen Gedung. Direktur Operasi 2. Direktur Operasi 2 di sini memimpin beberapa departemen, antara lain ada Departemen Pemasaran, Departemen Infrastruktur 1 dan 2, dan Departemen TOD dan Hotel. Direktur Operasional 3 ada Direktur Operasi 3 memimpin dua departemen, yaitu Departemen LRT dan Departemen EPC. Selanjutnya ada Direktur Pengembangan. Direktur Pengembangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan produk-produk. Yang kedua, melakukan studi analisis mendalami tentang perkembangan sistem telekomunikasi dalam menentukan peluang bisnis. Yang ketiga, memimpin pemberian bantuan kepada unit yang membutuhkan dalam pemberian kualitas komponen untuk usaha multi sourcing. Dan yang keempat, memberikan bantuan teknis kepada fungsi produksi dalam membuat produksi yang dikembangkan. Manajemen sumber daya manusia pada PT Triputra Surya Jaya. Dalam menjalankan dan mengelola PT Triputra Surya Jaya pemilik mengatakan bahwa perusahaan memiliki kendala dalam aspek sumber daya manusia, di mana kesulitan dalam menemukan karyawan yang handal dan ahli di bidangnya. Selain itu, pemilik juga mengalami kesulitan dalam menempatkan karyawan yang tepat di bidangnya. Hal ini dikarenakan perusahaan ini baru menjadi perseroan terbatas selama 1 tahun 2 bulan. Sebelumnya perusahaan ini hanya berbentuk usaha perseorangan saja dan belum memiliki sistem manajerial yang tertata, sehingga dalam menjalankan perusahaan tersebut pemilik terjun langsung dan seringkali merangkap kerja dalam menjalankan perusahaannya. Sistem pendidikan di PT Triputra Surya Jaya. Pendidikan tenaga kerja pada PT Triputra Surya Jaya ini, yang pertama, tenaga kerja yang dicari adalah tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan S1 teknik sipil yang memiliki fokus relevan dengan kontraktor, di mana diharapkan pekerja dengan lulusan teknik sipil ini bukan hanya bekerja di bidang konstruksi saja, namun sebagai konsultan konstruksi dan manajer kontrol kualitas. Untuk yang kedua, tenaga kerja khusus di bidang konstruksi diwajibkan untuk memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selanjutnya yang ketiga, tenaga kerja yang memiliki latar belakang S1 arsitektur yang berfokus pada desain interior. Selanjutnya yang keempat, tenaga kerja dengan pendidikan D3 teknik geodesi juga diperbolehkan untuk mendaftar di perusahaan, dengan harapan karyawan dengan lulusan tersebut bisa berfokus pada pengukuran dalam menentukan dimensi dan kesimetrisan bangunan pada proyek. Dan yang terakhir adalah pendidikan minimal S1 teknik industri yang dapat berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja, serta diharapkan juga dapat menjadi project manager.
Sistem pelatihan di PT Triputra Suryajaya. Yang pertama ada skill training. Pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan didefinisikan melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua ada retraining. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga ada creativity training. Pelatihan kreativitas berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebatas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya. Yang keempat ada cross functional training. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang yang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang kelima ada team training. Pelatihan tim merupakan pelatihan yang terdiri dari sekelompok individu di mana mereka harus menyelesaikan bersama sebuah pekerjaan demi tujuan bersama dalam tim. Selanjutnya ada sistem pengembangan tenaga kerja di PT Triputra Suryajaya. Yang pertama, mendanai karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mewajibkan memiliki kepemilikan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Yang ketiga, memberi kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan wawasan. Yang keempat, memberi reward berupa fasilitas transportasi dan beasiswa bagi anak-anak. Kesimpulan, sistem pendidikan, sistem pelatihan, sistem pengembangan tenaga kerja pada PT Triputra Suryajaya ini terbagi menjadi beberapa tingkatan yang berupa sistem pendidikan tenaga kerja yang dicari merupakan tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 teknik sipil, S1 arsitektur, D3 geodesi, S1 teknik industri. Berdasarkan pelatihan pada tenaga kerja di PT Triputra Suryajaya ini dapat memberikan training, mengadakan skill training dan memberikan retraining, sedangkan pada pengembangan tenaga kerja yaitu memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan memberi reward. Saran, yang pertama, perusahaan dapat memperluas sumber perekrutan, pemilihan dan pengembangan karyawan dengan mencari karyawan dari universitas dan sekolah kejuruan guna dapat memenuhi kebutuhan karyawan yang memiliki keahlian khusus. Yang kedua, peningkatan dan pengembangan proses seleksi karyawan dengan mengadakan tes penyeleksian seperti tes psikotes dan mengikuti tes kesehatan terutama bagi para pekerja yang ada di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.